kalau kasus-kasus itu berakhirnya di mana? Ya, cocok. Apa kalau di UIN Alauddin ya itu kan ada KPKE, tapi ternyata keputusan-keputusan di KPKE itu giginya tidak bergigi karena begitu di PT UIN kan kalah ompong. Jadi harus ada lagi yang disebut sebagai Dewan Kehormatan Universitas. Tadi saya lihat Prof itu menyebut majelis kode etik ya, atau majelis kehormatan tadi ya. Pegawai ini memang harus belajar dari best practice yang ada di perguruan tinggi lain. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Wahyudin, kepada beliau. Silakan dengan hormat. Terima kasih. Kedua narasumber yang saya hormati, Ibu moderator dan peserta yang saya banggakan. Kami ingin memperoleh gambaran dari dua narasumber yang berbeda perguruan tinggi tentang kelembagaan di unit karya atau di universitas masing-masing. Kalau di kami di UIN Alauddin Makassar baru itu namanya Dewan Kehormatan. Yang sudah lebih lama itu ada namanya Komisi Disiplin. Kemudian Komisi Disiplin berubah menjadi Komisi apa itu KPK, Komisi Penegakan Kode Etik. Nah, Dewan Kehormatan ini pekerjaannya hanya menindaklanjuti atau paling tidak memutuskan atau menolak apa yang sudah apa yang direkomendasikan oleh KPKE itu, Komisi Penegakan Kode Etik. Jadi kita di sini berjenjang. Nah, kalau apakah di sana Dewan Kehormatan itu yang langsung mengadili atau ada komisi lain yang melakukannya? Dan di kami Dewan Kehormatan dan Komisi Penegakan Kode Etik itu tidak melakukan eksekusi. Jadi apa yang dibuat itu hanya berupa rekomendasi, kemudian rektor menindaklanjuti rekomendasi itu. Saya kira ini yang kami berharap mendapat kejelasan apa yang terjadi di masing-masing perguruan tinggi yang Bapak tangani. Terima kasih. Ini juga berkaitan dari itu. Oh ya, silakan Prof. Nggak usah dipakai mic, masih suara antara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua pakar, Bapak Profesor dan Ibu Fatmawati. Mohon maaf saya tidak hafal persis namanya, takut salah Prof. Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan pertanyaan Pak Wahyudin. Kebetulan Pak Wahyudin masa itu adalah dia dari Komisi KPKE, sementara saya dari anggota Dewan Kehormatan. Di KPKE diputuskan umpamanya mahasiswa itu keluar dengan pelanggaran yang dianggap pelanggaran berat, direkomendasikan ke rektor, maka diundanglah kami Dewan Kehormatan bersama rektor. Nanti di situ diputuskan keluar atau tidak. Yang saya ingin tanyakan di sini, mengapa semestinya Dewan Kehormatan lagi yang mengambil jeleknya? Mestinya yang mengambil sini adalah KPKE yang telah mempelajari dari rentetan-rentetan kejahatannya mahasiswa ini, tahu persis. Sementara Dewan Kehormatan baru pas di terakhir itu nanti putus
keluar atau tidak, sehingga kita yang di Dewan Kehormatan itu tidak hormat. Jadi mohon penjelasan Pak, dari mungkin ada penjelasan dari keduanya, dari WNM dan dari UNAS. Terima kasih. Terima kasih Prof. Barangkali Bapak panelis silahkan dijawab. Satu, ya. Jadi begini, jadi kalau dia pelanggaran mahasiswa ada kode etik mahasiswa sendiri. Jadi itu ditangani oleh tim khusus itu. Jadi tidak sampai ke kami Dewan Kehormatan Universitas itu hanya yang berkaitan dengan menjaga marwah perguruan tinggi. Jadi hanya kelas kakap. Dan keputusannya kita tidak memutuskan karena kita ini memberi rekomendasi kepada rektor satu. Tapi tugasnya makanya dikatakan Dewan Kehormatan Universitas seluruhnya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu intinya profesor-profesor saja atau pejabat-pejabat yang mau dipromosikan. Kita minta dia tanda tangani praktek kertas ini belum berjalan karena kan sudah ada apa. Jadi kita usahakan agar tidak bertabrakan dengan komisi kode etik lainnya, karena banyak sekali ada di fakultas, ada di universitas, ada SPI. Jadi kita tidak campur-campur. Ya, sampai sekarang ini saya selalu menghindar agar tidak mempergunakan hak-hak istimewa yaitu proaktif. Coba kalau kemarin misalnya kita proaktif dengan mahasiswa, sudah 2 mahasiswa itu ternyata sudah diberhentikan. Kalau kita ambil kasus itu kita tidak selesaikan, Pak Rektor sudah eksekusi, malu kita. Jadi menunda sedikit, sabar sedikit dan coba. Jadi tapi kalau itu mahasiswa, jadi kadarnya tidak pada Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan ini saya lihat hanya nanti dibaca, nanti dibahas oleh panitia, lebih runut di situ, lebih kepada menjaga etik alma mater, dari marwah alma mater, supaya ada guru besar kehormatan dan bermasalah kita akan minta saja. Karena itu kalau itu kan tidak di fakultas, tidak melanggar etik, tapi menjaga marwah universitas tercela, karena misalnya yang korupsi atau apa segala macam. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya dia tapi kami menerima aduan, ya, karena ada aduan, dan aduan itu kalau kami pelajari, kalau memang mereka diserahkan kepada komisi etik lainnya. Nah, di Dewan Kehormatan itu akan membentuk majelis kode etik untuk ad hoc kasus-kasus tertentu. Dan ternyata mesti ditambah karena ada juga rewel ini mau juga masuk, yaitu Dewan Profesor Komisi 3 mau juga urus masuk saja rame-rame. Padahal kan dia komisi lain, jadi sepatutnya misalnya kepangkatan nambah. Saya sudah bilang jangan kita terlalu teknis, jangan sampai masuk di teknis. Kita hanya pada jadi misalnya kalau bahwa ini sudah patut dia jadi guru besar, kita hanya melihat berdasarkan kan Dewan Kehormatan itu dipilih terbuka. Jadi ada yang mau pilih fakultasnya, ada yang tidak ada fakultasnya di situ. Kalau tidak ada fakultasnya, maka kita akan minta misalnya mantan pembantu lektor kah, atau mantan dia Dewan Kehormatan atau apa, kita akan minta pertimbangan seperti itu. Yang kedua adalah dalam kasus kita kalah karena yang bersangkutan ini di PT UNK. Jadi dalam hal kasus-kasus berat seperti itu saya belum mengalami itu, tapi kita sudah bicarakan bahwa majelis kode etik dapat terdiri dari orang luar yang mempunyai keahlian itu membantu kita. Jadi misalnya dia pakar hukum apa begitu, dia bisa masuk dari salah satu tim dari luar untuk memperkuat itu. Ya, sehingga kita tidak lemah di dalam
berperkara itu. Saya kira itu untuk sebentar. Baik, Bapak sekalian, mohon izin ini kalau di UNM itu sebetulnya sejak awal tadi saya sampaikan agak lambat. Jadi untuk Dewan Kehormatan itu malah belum ada. Ya, jadi yang dominan itu adalah Komisi Etik dan Komisi Disiplin. Kalau untuk mahasiswa tadi seperti Prof tadi, ya ada memang yang namanya Komisi Disiplin. Dari fakultas ada Prof. Kemudian juga kalau nanti di fakultas terus disorong ke universitas ya, seperti itu. Nah, untuk komisi etik khususnya komisi etik itu yang bukan karena disiplin itu endingnya atau outputnya itu rekomendasi. Rekomendasi yang mengeksekusi itu rektor. Seperti kami ya, yang mengeksekusi adalah rektor. Pemecatan itu rektor. Dan itu ada beberapa memang terjadi seperti itu, ada yang tidak masuk selama bertahun-tahun begitu, ya boleh buat dikeluarkan dan itu di tangan rektor. Jadi bukan komisinya, Pak. Komisi itu hanya rekomendasi, ini loh yang harus di ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti bergantung rektor, biasanya diarahkan bahwa peluangnya adalah ini. Pak rektor menentukan bahwa ini pecah. Ya. Jadi kira-kira kalau di UNM memang belum terlalu complicated seperti UNHAS mungkin karena jumlahnya juga UNHAS itu banyak dan umurnya juga sudah panjang, mungkin sudah terlalu kompleks. Kalau kami belum sampai di yang namanya Dewan Kehormatan tadi. Tapi saya kira ini masukan bagi kami, nanti kami usulkan ke Pak Rektor karena di guru besar itu juga ada beberapa bermasalah. Tapi kan selama ini di tangan rektor, Pak. Jadi bukan Dewan Kehormatan, tapi di tangan rektor. Mungkin karena rektor sekarang ini sangat powerful, mungkin bisa menyelesaikan tanpa Dewan powerful itu kepemimpinannya itu sangat power ya, sangat di kami itu ya Pak produsen itu ya, jadi sangat powerful. Artinya mungkin tidak perlu ada dewan-dewan itu, dia memutuskan gitu. Dan nampaknya juga sampai saat ini juga masih seperti itu fakultas ini. Jadi beliau dekan 2 kali Pak, 2 kali, terus sekarang 2 kali lagi, terus ini kan mau jadi gubernur, iya Pak, jadi gubernur Sulbar. Jadi kira-kira begitu, Prof. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Bapak Ibu masih adakah yang ingin dikonfirmasi? Oke, silahkan Ibu Farhanila. Saya cuma mau mengetahui Prof, ending dari kasus-kasus misalnya kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan misalnya kalau terjadi di kampus UNM atau Unhas sebagai bahan pembanding buat kami. Terima kasih. Baik, mungkin Prof. Pradhan. Kalau di UNM kaitannya dengan apa itu namanya PKS ya, itu belum terlalu menonjol Pak. Belum. Ya mungkin nantinya juga nanti. Ya. Bisa saja kemungkinan seperti itu. Tapi saya belum mendengar yang terlalu ekstrim itu untuk di UNM. Ya untuk di UNM itu kalau demo memang setiap hari. Saya sering mengkomentari demo itu sudah jadwal bro. Jadwal hari ini. Ya, jadi kalau tidak demo itu tidak. Saya kira itu Bu, mungkin Prof. Amran mungkin lebih. Iya, saya terbiasa main-main saya. Ini susah, karena kok jadi ustaz dulu baru nakal. Kalau kita ini nakal baru mau jadi ustaz. Nakal memang mau buat muda. Dan kok nanti profesor baru kok geleter. Itu namanya idola. Ketar itu, dia baru nakal. Itu namanya idola. Ini susahnya ke kampus dikuasai oleh anak-anak sekolah. Bukan organisatoris, bukan aja pacet. Cara menyelesaikan juga hitam putih, sangat berbahaya. Jadi banyak kasus-kasus pelecehan seperti itu. Salah satu yang disarankan berkembang di UNAS itu adalah di kedokteran terutama tidak ada lagi pertemuan sampai sore.
karena kalau sore mau materi banyak setan itu. Sebenarnya itu biasa terjadi, tapi ini karena ada peraturan maka kentaran itu. Karena dulu kita tidak ada peraturan. Jadi sama kasusnya misalnya kita merasa bahwa Makassar ini banyak sekali media koresponden apa namanya itu televisi nasional, tapi karena terlalu banyak biar berita eke-eke jadi muncul di permukaan begitu. Itu resikonya ya, terlalu sering diberitakan. Jadi salah satu adunya adalah pertemuan itu tatap muka apa semuanya itu terkontrol, dibatasi. Ya. Jadi sudah mulai dibikin aturan. Karena di semua kalau kita masuk di Unhas itu semua terutama di ada semua itu penuh peraturan dan semua, tapi terjadi juga. Tidak takut. Dulu kita muda tidak takut, begitu tua kita ini takut sekali, baru lihat peraturan sudah takut. Apalagi sudah tidak berdaya, tidak berbahaya. Jadi itu filosofinya adalah bahwa kampus dengan fenomena seperti itu akan tidak bisa lepas dari diskusi seperti itu. Ya, jadi pertemuan akan ada aturan-aturan lebih rinci sebenarnya. Bagaimana kalau kita membimbing, bagaimana kalau artinya lebih diatur ya. Ini jadi tidak merdeka lagi. Ya, begitu kan. Jadi seiring dari itu juga saya lihat, tapi memang tidak ada api kalau tidak ada asap, atau tidak ada asap kalau tidak ada api. Santer di mana-mana, mau dibilang hoax juga tidak. Dan pelakunya itu adalah antara dosen dengan mahasiswa terlalu sering, masih ada seperti kan pasti juga ada ini, karena dia waktu mahasiswa tidak nakal nanti jadi pejabat karena terlambat bos. Bilang memang dari dulu jauh. Kalau saya nggak ada orang itu secara sosiologis semua kebaikan dan kejahatan ada di situ. Jadi apa namanya jam kau jari kan? Itu dulu. Jelas terlihat dulu. Jadi apa namanya ini tantangan banyak saya lihat begitu, dan juga berkaitan dengan tadi integritas ya. Banyak teman-teman ya juga sudah ya bagus apa namanya itu bagus agamanya, tapi begitu ada setan-setan halus saya sedikit dia tergoda karena dia tidak terlatih digoda. Ini tergoda padahal kan biasa gitu dulu. Kita pada dulu pelaku utama ini kamu mau jadi karena tidak biasa di TKP, jadi akan terjadi seperti saya kira ini. Saya tengah tua sudah apa namanya itu lahir di tengah-tengah fenomena seperti itu, ya amini saja. Bukan berarti saya pilih amin tuh. Amin. Pasti amin saya. Ada namanya kader ya. Ya kader saya, dan pasti saya pilih apapun terjadi. Karena saya sudah merasakan bagaimana saya sisa 2 orang dia terpilih jadi gubernur. Di antara ratusan teman saya itu di WA, kalau Anda sudah menghendaki, tidak ada kekuatan yang bisa menolong. Seperti itu juga saya tulis di skripsi saya. 3 kali ditolak jadi dosen. Akhirnya rektor sendiri Pak kau ini. Ya, saya bilang kalau Anda sudah menghendaki, tidak ada kekuatan yang bisa menolak itu ya. Ya. Amin. Jadi saya kira itu kita tidak bisa apa namanya ini lepas dari situasi. Saya bersyukur misalnya di Unhas itu MK, MKG, MKM itu susah ditawuran karena mahasiswa laki-laki sisa 2 dari 200. Karena kalau saya angkat meja atau kasih pindah kursi tidak bisa, perempuan semua. Ya. Jadi itu di kedokteran gigi itu jadi apa namanya sisa itu ya, dari sisa kalau begitu sisa menjadi dosennya kebanyakan apa namanya itu alumni luar negeri. Dulu Prof. Amir nasihati kita
kalau kau pergi sekolah, jangan cuma kuliah saja sekolah, belajar juga manajemennya, begitunya. Jadi manajemen perguruan tinggi yang kau sekolah itu ya, jadi belajar juga seperti itu. Jadi apa namanya ini juga menjadi pokoknya kita terbuka saja. Bab yang paling berbahaya ini adalah dosen. Artinya dosen-dosennya yang paling berbahaya, artinya yang berpotensi. Karena apa namanya dosen-dosen ini kan masih muda, masih aku sebelumnya tidak apa namanya. Jadi kalau apa namanya itu dulu kan banyak dari dosen itu rata-rata apa namanya tamat di dunia, pokoknya sisa akhir saya begitu. Nah ini anak-anak muda tentu apa namanya itu tantangannya lebih berat ya, ini kita. Yang kedua adalah yang tadi itu kami akan apa pertemuan apanya di kelas apa begitu, jadi dibatasi ya, meski ada pro kontra bahwa itu hak asasi manusia ya, tidak boleh di itu. Nah kemudian ada di beberapa fakultas itu terjadi, tapi berhasil di apa namanya itu di majelis ya di fakultas ya. Ya, jadi saya kira itu akan kita alami. Dan seksi sekali misalnya kalau ada hal-hal kecil begitu tiba-tiba dibuat di media dan itu di UIN bisa dibuat heboh sekali, padahal itu atau tidak begitu tidak sehebat itu, berita dipelintir apa semuanya. Kita harus memang harus lebih cermat menangani ini. Nah apalagi satu tadi ya, penanganannya tidak meledak tapi panas di mana-mana. Dan itu sudah menjadi pembicaraan bocor ki. Jadi ya, begitu hukum alam berlaku ya. Kalau tidak bisa dibocor, pokoknya begitu ya. Kalau tidak bocor. Jadi saya kira banyak terjadi. Yang saya tidak mengerti itu baru-baru kita sudah mulai, ternyata dia damai. Dia di apa namanya dipres oleh pimpinan fakultas atau pimpinan universitas, dikasih sadar bahwa kau begini dosen kalian profesor kau lagi begini, dikasih begitu, dikasih taubat dia taubat sementara. Sama saya waktu diterima jadi dosen, berarti bahaya kamu tidak diterima karena nanti kamu ajak mahasiswa demo. Jadi saya perpaduan dengan Marhum Kasih bikin apa namanya bikin di kertas itu. Saya kan, tapi saya tulis di buku saya itu demonstran dari lorong Bembe itu, saya bilangi tobat di atas kertas segel. Ya, jadi di atas kertas segel juga setia kepada Pancasila. Jadi saya kira itu dari paling banyak sebenarnya di Undas itu banyak kasus, tapi selesai di tingkat fakultas. Jadi di press di apa semuanya dikasih ya luar biasa, bisa dikasih damai. Ya, sebenarnya itu karena pelakunya kan bukan di orang luar. Kalau orang luar barangkali akan dibawa keluar. Pelakunya adalah apa, jadi dia bisa seperti itu. Yang berbahaya memang kalau ada orang luar, dan orang luar itu merasa dirugikan, dia akan perkara ini dia akan bawa keluar. Itu kita setengah mati. Tapi kalau dia di dalam bisa diselesaikan. Dan yang saya itu bahwa biar diselesaikan bocor-bocor dong, kita perlu ditahu itu, jangan dekat dengan dia berbahaya. Ya. Jadi memang di lama juga itu ya. Kalau kasus begitu lama urusannya berkali-kali, jadi dipanggil satu-satu. Ada fakultas satu dipanggil lagi. Nah, di Dewan Kehormatan itu ada satu fakultas. Itu masalahnya di fakultasnya itu heboh sekali.
Jadi dia kasih masuk kasus itu, jadi kita dengar, tapi kita bilang tidak boleh dia berbicara, karena kita punya info sama. Tetapi yang ingin saya katakan satu kunci ini rahasia lagi satu, yaitu suasana ini menjadi bagian dari permainan politik fakultas. Jadi waktu jadi apa ini kita harus hati-hati ya. Jangan kita lihat kasusnya lulus begini saja. Tapi ini bisa dijadikan alat oleh oposisi begitu. Kita lihat bahwa ini sudah masuk angin. Jadi diperbesar, diulang-ulangi. Ada yang sudah 5 tahun kasusnya 3 tahun. Saya sendiri sebagai mantan anak nakal 3 tahun, 2 tahun berarti biasa ya ini cuma salah sentuh saja ini, salah penuh. Kenapa? Kalau pelecehan itu kan 1 kali. Kalau berkali-kali itu tidak tahu apa bahasanya. Sudah 5 tahun, 3 tahun di kasus, 5 kali terjadi. Berarti bukan pelecehan. Satu-satunya saya sesali itu adalah saya kasih tahu, kenapa tidak panggil saya juga potensial. Kira saya tidak suka, cuma ini tidak berani. Jadi saya ini juga berani ya, karena saya dikenal sebagai salah satu pengurus idola. Ikatan Dosen Lale. Ikatan Dosen Lale. Cirinya itu tunggal, mengawini mahasiswanya. Saya wakil ketua. Dan selalu ditrik sama istri saya kalau ada cerita-cerita, bahaya nanti diminta kawin lagi. Dan saya juga, tapi sudah 20 tahun teruji, alhamdulillah lewat. Iya, istri saya bilang pergi mau ke mana-mana kena 67 umum. Tidak berbahaya. Kalau perlu saya mau kok. Sekarang dia yang pejabat, jadi mau kemana di baru ini angkatan 76 itu angkatan saya fakultas ekonomi ke Kuala Lumpur pergi ambil itu kartu kredit tidak berbahaya cari tanah besar itu jadi tidak berbahaya terhadap kode etik tidak mengancam. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kaitan dengan di dalam melaksanakan tugas ke Dewan Kehormatan. Rupanya di sana khusus menangani Prof ini guru besar juga ya. Sebenarnya pertamanya itu aromanya ke guru besar, ya. Kan dia itu di bawah Dewan Guru Besar. Ya. Tapi begini Prof, kalau kami ini ya karena yang aktif di sana itu Komisi Penegakan Kode Etik, kita itu pasti dalam pengertian kita bekerja kalau mendapat laporan. Ya. Jadi kalau misalnya satu kasus kita ketahui bahkan mungkin kita lihat, tetapi tidak ada orang yang melapor karena yang merasa dirugikan, itu kan tidak bekerja. Ya. Nah, gimana di sana itu, Prof? Ada laporan baru bekerja? Ya, itu yang banyak. Jadi malah ada celakanya, dia sudah melapor, dia tarik laporannya. Celakai itu. Ya. Kalau kita kan sudah bersikapnya, ada tanda cenderungan begini, tiba-tiba dia tarik dan malah saya tidak sampai ke Dewan Kehormatan, tapi kasusnya baru-baru itu menyatakan bahwa itu tidak pernah terjadi. Itu bukan tulisan saya. Wah, bayangkan begitu. Dan itu profesor ya. Ya, jadi dianggap bahwa saya tidak pernah bertemu dengan ini. Padahal ini misalnya sudah di WA alumni sudah berkali-kali dia sudah dia apa ada lagi suratnya, bahwa itu bukan dia tulis seperti itu ya. Jadi ini bisa terjadi seperti itu setelah ditekan dilakukan. Jadi kasus-kasus seperti itu karena ini kan kalau dulu kan sampai ke menteri ya, kalau surat itu kalau pengaduan terbuka sampai ke menteri biasa jalan. Tapi kasusnya biasa, beberapa kasus itu memang sampai ke menteri tegur rektor. Kenapa begitu tuh? Kenapa bisa ada 9 profesor tidak mau mengajar, tidak mau apa nih? Seperti kasus itu.
Jadi saya kira akan banyak keunikan dan tetap kalau ada kasus misalnya kita di tingkat universitas, tetap teman-teman dan apa namanya itu sesepunya di situ kita libatkan, kita tanya sebelum kita apa namanya bagaimana sebenarnya siapa namanya ini yang dilaporkan itu. Ya. Jadi Prof betul itu, jadi terbanyak itu adalah tidak dilaporkan karena berbagai alasan, terutama kalau mahasiswa atau pegawai atau begitu, karena biasanya dia diancam atau dia apa. Jadi ya memang kalau menurut saya jangan kalau kita aktif juga harus hati-hati karena nanti ini kan boleh tendensius ya. Ya, jadi tapi kalau kita tidak bereaksi, karena ini ada media sosial lebih yang bisa kontrolin, jadi jangan sampai sudah heboh baru kita tangani sehingga susah penyelesaiannya. Ya. Saya kira mengenai apa namanya itu Dewan Kehormatan bentuknya ada, saya sudah kasih, baru kita perbaiki lagi. Tapi perbedaan yang lama itu adalah kita proaktif. Salah satu proaktif itu, tapi saya menghindar juga. Jadi kalau Dewan Kehormatan ini terlalu proaktif, dia pergi ke fakultas, ada Dewan Kehormatan melapor kok kalau ada masalah, itu akan banyak masalah. Jadi sama dengan BPJS, mengapa BPJS tidak mau sosialisasi? Dan kalau dia sosialisasi tambah banyak pasien. Begitu. Jadi saya kira banyak yang unik di sini. Dari dua hal, Dewan Kehormatan itu bekerja apabila diminta oleh rektor atau dia sebagai apa namanya itu laporan aparat daripada Dewan Profesor. Jadi dia pasif. Ya, jadi saya usahakan apa namanya itu perbedaan antara lama dan baru itu aktif, jangan kita terlalu aktif juga karena nanti masalah tingkat fakultas nanti kita tidak mengajar itu saja kita urus karena satu kasus saja ini ya kasih kepada itu kasusnya banyak ya, karena ini bercampur baur dengan perasaan dan apa segala macam. Saya kira itu dan saya terima kasih. Bro, nyambung aja yang bagian terakhir tadi. Apakah Dewan Kehormatan itu dibentuk secara permanen, misalnya berperiode, atau dia sifatnya ad hoc ketika dibutuhkan? Gitu. Misalnya, ini ada kasus, ini kayaknya harus, kalau misalnya di UIN, KPK ini tidak cukup dengan ini, harus ada Dewan Kehormatan. Nah, sepertinya apakah itu sekedar konfirmasi, Prof? Ya, terima kasih. Ya, ada di pembentukan Dewan Kehormatan saya sudah bagi, tapi saya jelaskan saja bahwa Dewan Kehormatan ini itu hari saya Prof, kita bukan itu paling senior mesti menjaga itu. Apa itu saya sendiri tidak tahu tuh sosoknya apa ya, dipanggil. Jadi Dewan Kehormatan itu dipilih oleh seluruh anggota Senat Akademik, dipilih terbuka 84 anggotanya. Ya, itu berarti pimpinan fakultas, pimpinan universitas semua ya, sebagai ex-officio. Kemudian dipilih 9, kan ada peraturan 9. Kemudian dia dipilih dari rapat senat itu, tapi yang bisa jadi ketua itu adalah anggota Senat Akademik. Jadi Dewan Profesor bisa menjadi sekretaris atau bisa menjadi anggota. Tapi kalau dia mau dia bukan anggota Senat Akademik, tidak berhak menjadi ketua. Jadi ketuanya itu mesti dari anggota Senat Akademik. Tapi juga dikatakan bahwa sekretaris itu biasanya sarjana hukum. Ya, jadi ada di Ahmadi Miru, karena ini banyak berkaitan dengan pasar-pasar. Ya, makanya saya tidak jelas secara pasar-pasar. Saya semangatnya saja. Jadi seperti dipilih. Nah, kalau ada kasus-kasus maka dibentuklah ad hoc itu yang terdiri dulu. Tapi kan kita bilang 9 yang gini,
tapi jangan terlalu banyak. Tadi komisi apa namanya? Profesor juga mau masuk, Satgas kita kasih masuk. Jadi mungkin 3 dan tidak boleh ada, kalau ada kasus tidak boleh di ad hoc itu teman fakultasnya nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi dihindari itu. Kemudian bergilir, tidak harus jadi 9 ini, kalau memang 9. Tapi kalau misalnya ad hoc 3 berikutnya 3 tidak menetap, jadi dia dipilih sesuai itu. Jadi dia satu periode berkantor, tapi saya sudah minta kantor tidak ada di kantornya. Satu-satunya pejabat tidak bermobil juga, makanya saya naik Grab ke sini. Informasi. Dan saya hampir melanggar kode etik ini karena namanya juga profesor tua. Minggu lalu saya sudah ke sini, saya bilang, mana panitia ini? Tanggal 9 minggu depan. Harap dimaklumi. Istri saja biasa dilupa apalagi. Ya, bisa dimaklumi. Dan kami nih profesor tua tidak usah dewasa dalam kode etik. Kalau mau lihat dia tuh, dia DM, dia normal, bawa saja di mall. Kalau mukanya masih begini-begini berarti masih normal itu. Tapi kalau sudah banyak makhluk halus lewat, dia tidak bergerak, bawa pulang di suamimu. Naik lagi tanunya. Naik lagi gunanya. Tidak bisa pakai. Betul kayak ini. Kalau bawa saja. Salah satu kode etik itu tidak ada, dia tidak masuk menjadi kode etik. Ada teman saya itu, saya kira dia heran kan, ternyata dia memenuhi kode etik. Dia itu kan tidak pernah sama istrinya kemana-mana, bertahun-tahun di mana saja, Jakarta di mana. Tiba-tiba saya ketemu satu mall, wih, dia pegang istrinya begini. Saya bilang luar biasa ini. Saya tanya, kenapa kau pegang istrinya? Dia bilang bahaya ini kalau saya lepasin ya. Belanja ini. Iya, kartu kredit habis. Sudah dikasih honor lagi, sudah dikasih mulai kartu kredit. Masih minta lagi dikasih lagi. Jadi jangan tertipu ya. Masalah itu ada politik itu sendiri. Jadi bukan karena saya, kita semua ya bisa didiskusikan juga. Naik honornya lagi tuh. Prof. Bapak Ibu